Ya, kembali berbincang bersama Bapak Arief Suhartono, Direktur Utama PT Pelindo II Persero, tentu saja mengenai adaptasi Pelindo II di tengah pandemi COVID-19. Pak Arief, satu hal yang juga cukup menarik adalah mengenai rencana IPC untuk melepas dua anak usahanya melalui IPO. Sejauh ini update-nya seperti apa? Terkait dengan rencana IPO, ini kondisi market kan juga lagi tidak terlalu menggembirakan. Jadi karena situasi masih kelihatan tidak stabil, kami putuskan terkait dengan rencana IPO dua anak perusahaan tersebut kita tunda sambil menunggu kondisi lebih bagus. Artinya belum ada satu waktu yang ditentukan begitu ya, sejauh ini masih ditunda sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Baik, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan bagaimana sebetulnya digitalisasi yang kemudian dilihat menjadi sebuah strategi lah ya untuk kemudian memberikan pelayanan yang maksimal dan dinilai juga sebagai satu hal yang dapat dilakukan ataupun mekanisme agar pelayanannya kepada mitra usaha tetap maksimal tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Apalagi yang dilakukan oleh IPC, Pak Arief, untuk kemudian dapat melakukan aktivitas seperti biasa di new normal? Tentunya kami selalu katakan sama teman-teman di IPC bahwa bisnis proses itu harus tetap berjalan dengan kecepatan yang tetap, namun kami pastikan bahwa teman-teman dapat terlindungi dari COVID-19. Tentunya cara-cara kerja agak atau sedikit terjadi perubahan, bahwa sesuai dengan anjuran pemerintah juga ada work from home, sekian persen maksimal 50% yang dapat di kantor. Jadi terkait dengan perubahan-perubahan cara kerja kita dorong kepada teman-teman semuanya dan kita selalu ingatkan sama teman-teman bahwa atas bisnis proses dan kecepatan harus tidak boleh ada perubahan. Tentunya di situ juga harus dilakukan atau dipersiapkan terkait dengan infrastruktur yang diperlukan sehingga teman-teman dapat beraktivitas meskipun di rumah dengan tidak ada perbedaan. Demikian. Ya, dengan pengecekan kesehatan secara berkala ini juga kemudian terus dilakukan ya, Pak Arief? Betul, betul. Baik, inovasi yang akan dilakukan oleh IPC sendiri tentu saja untuk menjaga kinerja penerapan sistem digital teknologi informasi di tengah pandemi ataupun mungkin menerapkan social distancing. Secara pengawasan agar semuanya tetap ada di level yang diharapkan lah. Seperti apa proses pengawasannya dan bagaimana sebetulnya SDM ataupun mungkin perusahaan menyikapi ini dan komitmen mereka sendiri untuk tetap melakukan protokol kesehatan pada saat pandemi COVID-19 seperti apa, Pak Arief? Jadi kalau transformasi digital ini ultimate-nya itu kita akan men-set up istilahnya kami di iHub. iHub itu adalah sebagai platform yang mengkomunikasikan semua entitas bisnis yang terkonek dengan pelabuhan melalui portal. Itu adalah terkait dengan rencana transformasi digital. Selanjutnya terkait dengan performansi dari teman-teman semuanya. Yang tadi saya bilang itu flow of dokumen, saya set up dengan 3 KPI. Pertama adalah KPI operasi, berapa cepat proses dari suatu kegiatan. Yang kedua adalah KPI komersil, berapa rupiah yang saya dapatkan dari setiap aktivitas atau setiap unit barang atau setiap unit satu satuan barang. Dan yang ketiga adalah KPI keuangan. Berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk men-setup atau untuk memberikan suatu servis atau untuk memberikan suatu layanan per satu satuan barang. Dengan 3 KPI tersebut Pak, dapat kita ukur apakah teman-teman tersebut bisa melaksanakan tugas dengan tetap baik atau terjadi penurunan atau seperti apa. Demikian. Baik. Pak Arief, beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan menyampaikan mengenai National Logistic Ecosystem untuk kemudian meningkatkan performa ataupun indeks logistik Indonesia lah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Apa kemudian peran yang tentu saja diberikan oleh Pelindo II secara proaktif untuk memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap performa indeks logistik di Indonesia? Ya, tentunya kalau dari sisi pelabuhan,
yaitu yang sampaikan flow of good dan flow of dokumen. Pertama adalah pastikan kelancaran barang itu dapat terjaga. Yang kedua adalah kaitan dengan kelancaran dokumen. Yang namanya National Logistic Acquisition tersebut itu adalah bagaimana agar flow of dokumen yang terdiri dari beberapa entitas, beberapa kementerian lembaga dan juga beberapa pelaku usaha dapat terkonek dengan bagus sehingga akan memperlancar terkait kegiatan perdagangan. Baik. Demikian. Sangat singkat, Pak Arief, optimisme ke depan seperti apa secara kinerja perusahaan? Saya masih optimis di tahun 2020 bahwa impact terhadap pandemi ini kepada Pelindo II mungkin dari sisi revenue akan terkoreksi 10% bila dibanding dengan tahun 2019. Dan kedepannya 2021 kalau dari prediksi yang disampaikan oleh pemerintah ini mungkin sudah ada tumbuh mungkin sekitar sekian persen di bawah 5%. Tapi sudah mulai tumbuh dan kelihatannya balik ke kondisi tahun 2019 di tahun sekitar 2022. Demikian. Baik, ya semoga apa yang kemudian ditargetkan dapat tercapai dengan baik. Pak Arief, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses selalu untuk Anda, salam sehat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali dengan perbincangan lainnya.